Halo teman-teman, sudah gabung ya. Sebelum kita invite narasumber kita hari ini semua lagi ada di mana ya? Bisa apa ya, dibuat di komentar. Lagi ada di mana lokasinya? Banjahe, Medan, Brastagi, atau di Jakarta atau di mana? Bisa disampaikan ya. Oke, sekarang udah jam 8 pas ya. Jadi kita bisa mulai live-nya. Mungkin live hari ini teman-teman sudah tahu semua ya, topiknya apa, narasumbernya siapa. Kerja tahun Cungcang Min. Cungcang. Langkat. Oke, siap langkat. Kita hari ini akan eh, melakukan ngobrol ya sebenarnya dengan seseorang yang mungkin fotonya sudah sering kita lihat berseliweran di beberapa akun eh, media sosial, khususnya yang apa ya, tema karo ya. Ini ada tinggal dekat juga. Halo dari tingkat tiga dekat. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita invite aja mungkin ya. Oke, invite yang mana ini? Oke. Mujah Bang, Bangka Belitung. Siap, Bangka Belitung, Mujah. Aku jelas Tunggu kedengaran, ya Bang. teman-teman. Oh ya, siap, siap. Halo, Halo. Eh, ini panggilannya apa ya? Amel atau apa ya? Amel Bang. Amel ya. Oke, siap, siap. Oke, jadi kita udah ada sama Amel. Tadi aku lihat sih story-nya, apa ya, sampaikan sebelum COVID itu terakhir jadi mungkin bicara di publik gitu. Itu Amel. Aku juga jantungan juga, walaupun beberapa kali aku pernah Waduh, jadi MC, tapi ya jantungan juga aku. Padahal aku yang cuma nanya-nanya aja hari ini ya, gitu. Tapi eh, senang karena ini live perdana kita. Jadi memang ini satu program yang udah lama direncanakan. Kita pengen ketemu dengan orang-orang khusus yang memang apa ya, nggak hanya karena dia suka karo gitu, tapi memang punya minat, ketertarikan dan juga terafiliasi dengan karo, itu yang kita mau coba apa inspirasi yang bisa didapat untuk dibagikan bersama gitu. Jadi waktu hari apa ya, Selasa, Selasa ya, Selasa itu pertama kali komunikasi dengan Amel, dan nggak tahu sih waktu waktu komunikasi itu ini gimana ya, apa nanti, aduh, pokoknya aku buatlah kayak seformal mungkin gitu. Tapi senang sekali karena Amel menyediakan waktunya, sangat senang katanya bisa share ilmu juga. Karena eh, kalau aku sih tahun lalu ya pertama kali aku lihat postingan dari jurnal Karo gitu. Sementara Amelnya sendiri aku tahu itu belakangan gitu. Jadi jurnal Karonya yang aku lebih sering gitu. Karena memang kan fokus jurnal Karo ini kebanyakan tema budaya, maksudnya tentang apalah, khususnya kebudayaannya gitu. Bukan hanya apa ya, kayak foto-foto ya foto orang begitu, selfie, bukan nggak seperti itu gitu. Jadi itu yang membuat aku pribadi juga tertarik. Dan juga kan kalau nggak salah ya, aku tanya nama lengkapnya kan nggak ada marganya ya, gitu. Jadi bukan orang Karo. Jadi itu yang membuat, maksudnya menjadi penasaran bagaimana sih kisahnya gitu, sehingga mulai sebuah Instagram akun Jurnal Karo dan perjalanan dalam pendokumentasian itu gitu. Jadi kita nggak lama, aku banyak ngomong, tapi kita persilahkan untuk Amel ya, mungkin bisa cerita, maksudnya mungkin di awal mungkin terbelakang ya, maksudnya lahir di mana, studi, minat foto, bagaimana ceritanya, mungkin itu bisa diceritakan. Eh, Kami oke. Suara saya jelas Bang? jelas, jelas, jelas. Jelas ya. Oke, sebelumnya bujur-mujuah juga untuk Bang Jupa Ginting selaku admin dari Cakap Karo yang Jakub, telah Jakub. mengundang yang telah mengundang aku selaku admin Jurnal Karo mewakili diriku sendiri Beauty of Karo. Sebelumnya perkenalkan, namaku Kamelia Asmawiyah.
biasanya dipanggil sama teman-teman di lapangan Amel atau Karamel. Asalku dari Deli Serdang di Kecamatan Galang. Jadi buat teman-teman di sini kalau nanti main-main ke Deli Serdang bisa hubungi aku, kita bisa ngobrol dan bisa jalan-jalan bareng. Asal kampus dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang lagi semester 8, doain semoga bisa segera menyelesaikan perkuliahan. Amin, amin. Dan kayaknya itu dulu sih Bang untuk perkenalan. Mungkin Abang ada pertanyaan atau dari teman-teman. Sebelumnya menjuah-juah membantah Kerina buat teman-teman semuanya. Terima kasih udah pada nonton. Ini ada teman-temanku nih beberapa nih Bang di sini. Oke, siap. Oke, itu ya pengantarnya ya. Jadi masih masuk akal ya. Maksudnya karena ilmu komunikasi kan ada mata kuliah fotografi biasanya ya. Jadi Betul. juga belajarnya ya. Jadi ini kalau memang dari situ ceritanya dari Deli Serdang, memang sih Deli Serdang kan salah satu daerah yang ada banyak orang Karo ya di sana ya. Gitu. Jadi kalau salah bisa diperbaiki, tapi memang beberapa informasi yang aku dapat kan tanah Karo itu sendiri kan bukan hanya Kabupaten Karo gitu. Jadi di Langkat juga itu termasuk tanah Karo karena memang di sana memang orang Karo bermukim gitu ya. Jadi nggak tahu apakah itu yang membuat perjalanan jurnal Karo ini dimulai gitu. Tapi gimana nih Mel? Gimana perjalanan singgah jurnal Karo itu, gimana proses pertamanya gitu. Dan oh iya, aku lihat Sarah di postingan yang lain gitu ya. Itu yang membuat aku jadi aku pengen ngobrol gitu karena ada satu kata yang membuat jatuh cinta terhadap Karo. Itu yang membuat tertarik. Itu gimana ceritanya gitu, jatuh cintanya gitu. Mungkin di Oke, Bang ini suara Mel jelas nggak? Oke. Sinyal. Suara Mel jelas di sana? Jelas, kondisi sini jelas, cuma tadi ada delay sedikit, jaringan. Oke. Boleh dilanjut nih Bang? Siap, silahkan dilanjut. Oke ya, kalau banyak sih teman-teman yang nanya latar belakang, gimana sih mulai perjalanan jurnal Karo nih awalnya gitu ya. Kalau sejujurnya sih karena gagal move on. Jadi kalau orangnya nggak dapet, seenggaknya kita dapat momentum di sana yang luar biasa yang buat kita terus mungkin bisa memulihkan diri atau mungkin bisa ketemu inspirasi baru. Dan Amel nemuin itu di sana. Ada beberapa alasan kenapa jurnal Karo bisa hadir dan ada di tengah-tengah kita. Ini udah yang 1 tahun ke 1 bulan. Yang pertama yang buat jurnal Karo ini ada, pertama tadi gara-gara gagal move on ya. Yang selanjutnya ada keadaan yang membuat aku sadar bahwa aku besar dan tumbuh hingga hari ini sampai di usia 21 tahun tapi tidak pernah dikenalkan oleh kebudayaan asli dari orang tua. Aku sendiri sebelumnya perkenalkan aku suku Banjar. Ibuku Batak Simalungun, Borudamanik. Oke. Jadi kalau pertanyaan sering masuk orang Karo ya, ya enggak, karena emang nggak ada sedikit pun nggak ada darah daging, nggak ada aliran darah Karo gitu. Yang kedua, yang pertama tadi gagal move on, yang kedua kesadaran karena sampai seumur ini aku nggak kenal budaya dan aku malu ketika ditanya suku apa, suku Banjar, ibu aku Batak Simalungun, tapi aku nggak tahu kebudayaan itu sedikit pun. Aku nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah, aku nggak tahu kebudayaan orang tuaku seperti apa, dan itu membuatku ngerasa aku harus keluar dari zona nyaman dan aku harus nemuin sesuatu yang bisa menjadi identitasku, seenggaknya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, aku ngerasa nyaman dengan berada di tengah-tengah orang-orang Karo. Orang-orang Karo ini aku rasa orang-orang yang sangat hangat, orang-orang yang sangat welcome dengan tamu, yang ketika tamu datang nggak sebagai tamu tapi sebagai keluarga yang membuat kita selalu ngerasa rindu, ngerasa kangen, pengen balik lagi ke sana, pengen ngobrol lagi. Dan salah satu desa yang buat aku semakin semangat untuk eksplor adalah Desa Budaya Dokan. Mungkin di sini kalau ada anak-anak dari Dokan
Salam, terima kasih sudah menyambut dengan sangat baik. Dan jujur bang, Lebaran kemarin aku pulang Aha. kampung itu ke Doken loh. Aku Oh, pulang udah kampung ke cuma kampung Doken. halaman ya. Iya, aku pulang kampung ke Doken. Terus selanjutnya, kenapa Jurnal Karo hadir? Yang terakhir adalah kenapa orang-orang yang berwisata ke Sumatera Utara itu lebih kenal itu Danau Toba. Kenapa nggak Tanah Karo? Dan kenapa orang-orang yang main ke Tanah Karo cuma tahu berwisata ke wisata alam? Ke Gundaling, ke Pariban, ke Sikulikap, kemana lagi? Ke Taman Alam Lumbini. Kenapa cuma ke situ-situ aja? Kenapa nggak ke tempat-tempat budaya? Mungkin ke desa budaya, mungkin lihat rumah adatnya, mungkin makan makanan tradisionalnya, kita punya cimpa, kita punya tarian, kita punya pertunjukan-pertunjukan dan cerita-cerita budaya. Kenapa nggak ke situ? Nah, aku percaya orang-orang di Karo adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ramah, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Yang aku tahu sebenarnya mereka sadar bahwa kebudayaan ini punya nilai jual yang tinggi dan mahal. Kalau dikelola dengan baik bersama orang-orang yang siap untuk berjuang. Ya, udah bang, itu aja sih bang. Iya ya. Aku terlalu serius. Aku jadi banyak pertanyaan nih sebenarnya gitu. Tapi moga aku ingat juga Wah, semua pertanyaannya gitu. Jadi yang pertama, memang kehangatannya itu karena Tanah Karo memang Kabupaten Karo memang dingin ya gitu. Jadi memang jadi lebih hangat gitu. Apakah itu nyambung juga gitu. Tapi tentang jadi keluarga memang udah umum ya. Memang banyak gitu orang yang memang diundang misalnya datang ke Karo, yang bukan orang Karo diberi marga gitu. Jadi Amel udah dapat marga, udah dapat bro. kalau di Dokan bang, ginting bang. Oh, oke, berturang lah kita. Kayak gitu. Berarti pas lah ya, kita berturang ya. Iya. Aku ginting, ginting sinusinga. Mama baru tarikan, tarikan si bro. Oke. Oke, oke, oke. Berarti ya. Di sini lagi dingin kali. Kalau aku kan lagi di Kabanjah ya. Ini nggak tahu lagi dingin-dinginnya. Dan siang lagi panas-panasnya. Nggak tahu. Di beberapa hari ini panas sekali. Mungkin apa ya? Di London juga lagi panas. Di Jakarta juga lagi panas. Nggak tahu. Ini panasnya memang panas secara global gitu. Jadi kadang aku ngeblank gitu. Jadi semoga kita bisa ngobrol dengan lancar nih nanti. Tadi oke. Berarti akses pertama ke Karonya kapan nih? Maksudnya pertama kali, oke jurnal Karo itu dimulai dari mana? Apakah ketemu orang atau gimana nih? Waktu pertama kali ini? Kalau main ke Karo tuh udah dari kecil ya bang, sering liburan sama keluarga. Cuma yang ngebuat pertama kali aku ngerasa jatuh cinta di Tanah Karo itu, aku datang ke satu desa sama sama seseorang itu yang Oke, membuat gagal oke. move on itu Iya, 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 iya. di desa budaya Lingga bang. Oke, oke, oke. Di Lingga. Lingga. Jadi dari Lingga aku diajak main ke Lingga, terus ke rumah adat, ke rumah Belin di sana Siwalu Jabu. Udah bawa kamera dulu. Aku ya bang. Waktu pertama kali ke Lingga udah bawa kamera atau belum? Belum. Nanti aku bakal cerita kenapa aku bisa tertarik dengan dunia fotografi. Oke, 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 Jadi, oke. Oke. jadi awalnya ke Lingga sempat ngobrol sama salah satu eh, kepala keluarga yang menempati desa Lingga, sempat ngobrol. Dan di situ aku ngerasa tertarik kayak rumah itu kan kurang terawat ya bang. Aku mikir loh di sini ada rumah adat gitu, di dalam desa ada rumah adat, loh kok nggak bisa, kok nggak terawat, kok jarang terekspos, kok aku baru lihatnya hari ini, sekian seringnya aku main ke sana, kenapa baru hari ini aku lihat gitu. Jadi kayak wah kayaknya aku punya feel di sini. Dan dari situ sih bang, dari awal aku terinspirasi untuk melanjutkan perjalanan jurnal Karo. Oke, oke, oke. Berarti, iya memang sih apa ya? eh Seringkali memang kalau terkait tentang apa ya, walaupun Anda ini orang Banjar, seringkali memang begitu. Orang yang luar memang yang jadi lebih tertarik dan lebih greget daripada orang yang di dalam gitu. Nggak tahu memang seperti itu gitu. Karena waktu aku pun pertama mulai cakap karo ini kan. Jadi sebenarnya kan ini dimulai 2016 tapi aku mulai komit untuk konsisten lakukan kan mulai 2019, 2020 sebenarnya gitu.
Jadi kan tentang kebudayaan terutama itu kan memang dia lebih tertarik orang luar daripada orang aslinya sendiri gitu. Dan sebenarnya kan kedepannya ini kalau nggak dijaga ini kemungkinan bisa punah ada gitu. Dan bahkan terkait tentang bahasa itu yang aku lihat. Aku sendiri pun sebenarnya nggak terlalu fasih, maksudnya aku bisa bahasa Karo gitu. Tapi untuk lancar begitu itu yang aku harus latihan. Makanya aku buat akun ini sebenarnya. Ini akun ini untuk aku pribadi sebenarnya. Aku mau belajar lagi untuk lebih fasih gitu. Itu gitu. Jadi itu yang maksudnya kenapa tadi aku relate dengan apa yang Amel lihat gitu. Kenapa Amel yang orang Banjar sendiri bisa melihat bahwa ini adalah satu hal yang didokumentasikan gitu ya. Jadi itu sangat baik sih dan sangat menolong karena kita perlu seperti apa ya, membuka mata orang Karo terutama gitu untuk melihat bahwa ini kalau nggak dibudayakan, nggak dilestarikan ini bisa sayangnya nanti kalau yang udah tua udah semakin hilang kan kita nggak tahu mau belajar di mana lagi gitu kan. Itu yang buat sebenarnya seperti banyak baca literasi lagi kembali, literasi Karo lagi gitu supaya bisa tahu lagi ini gimana sih sebenarnya sejarahnya gitu dan semuanya gitu. Nah, yang menarik nih gagal move on itu oke, jadi kan ini tentang rasa ya gitu. Jadi yang pertama rasa kepada seseorang, setelah itu masuk kepada keluarganya, itulah yang aku bilang ya, maksudnya keluarga lah. Karo ini kan keluarga gitu. Jadi gimana ke sekarang? Udah lepas? Sudah move on kah? Atau sudah tergantikan dengan kecintaan dengan budaya Karo atau masih ada? Jadi aduh, jadi publish nih ya. Salahnya orangnya nggak nonton pula ini, Bang. nanti kan ada tayangan ulang ya. Nanti bisa kita konfirmasi lagi. Aduh. Iya. Jadi Kalau nggak nyaman nggak usah disampaikan. Cuman aku sampaikan. Ini sangat menarik. jadi udah move on semenjak bukunya terbit. Aku udah nerbitin novel. Oke. Wow. Novelku terbit di tahun 2020 saat aku jadi 2019 saat aku jadi relawan di Sinabung waktu erupsi. Novelnya terbit. Jadi bersamaan dengan novelnya di situ juga lah perasaan itu harus rilis bahwasanya aku hidup lebih lama di sini di Tanah Karo ini. Aku pengen suatu saat bisa tinggal di tepi gunung, di kaki gunung. Dengan rasa yang lebih hormat, nggak cuma sekedar cinta sama satu manusia, nggak cuma karena satu orang, tapi untuk kebermanfaatan banyak orang, untuk kepentingan orang banyak, untuk pelestarian budaya Karo. Jadi udah move on. Jadi kalau kemarin Sinabung erupsi seperti terjadi ledakan, juga seperti dititipkan di apanya, di Sinabungnya perasaan yang pernah ada kepada Sinabung aku serahkan dan sudah terbang ya bersama abu vulkaniknya ya. Iya, Bang. Sekarang Amel sekarang posisinya di mana? Di Medan kah? Manakah? Lagi di rumah, baru balik kerja. Aku belum mandi, guys. Di Langkat berarti ya? Iya, enggak di Galang. Oh iya Galang tadi. Oke. Dari Serdang. Berarti kalau selain apa ya? Ini kan sebenarnya aku lihat ada juga posting tentang Project Thank You. Ada kan Project Thank You kan. Jadi Oke. ini kan semester 8 ya. Sedang kuliah dan akhir gitu. Jadi kesibukan yang maksudnya gimana nih Amel memanage atau selama ini selain kuliah apa sih yang dikerjain sambil tahu nih memanage dari jurnal Karonya sendiri gitu. Itu gimana sih? Oke, aku coba jawab ya, Bang. Jadi soal Project Thank You nih. Nah, awal ceritanya aku cerita dari awal dulu ya. Aku belajar fotografi itu yang intens, yang sekaligus dengan praktek masih 4 bulan. 4 bulan dari? Masih 4 bulan. Dari 4 bulan dari sekarang gitu? Maksudnya 4 bulan yang lalu? 4 bulan dari sekarang, 4 bulan yang lalu. Sebelumnya semua konten di Jurnal Karo itu masih pakai handphone. Oh, tapi secara teknik itu sudah apa ya? Maksudnya sudah paham harusnya ya? Di ilmu komunikasi kan udah belajar.
Oh, belum juga? Belum. Jadi Oh, ceritanya gitu. gini, Ah, ah, aku ah. anak komunikasi nih. Jadi dulu aku sempet down, aku memang konsentrasiku kan di komunikasi juga belajar fotografi karena kita ada mata kuliah jurnalistik ya. Hmm, hmm, Aku pernah punya antusias yang besar untuk belajar foto, tapi sempat dipatahkan sama temanku. Aku sering ikut pelatihan, dia bilang kayak, ngapain sih ikut kalau nggak punya kamera juga gitu. Semoga orangnya nggak nonton sih ya. Dia bilang kayak gitu. oke, Ngapain sih ikut-ikut pelatihan, nggak guna juga kalau nggak praktek katanya. Dari situ oke, aku oke. kayak, aku bodoh sih, aku bilang iya juga ya, ngapain ya, tapi aku berpikir oh suatu saat nanti aku bakal buktikan aku bisa kok. Dan ternyata di semester 8 ini aku mulai ada ketertarikan, nggak di semester 8 deh, dari pandemi aku punya ketertarikan, aku ketemu teman-teman kreatif, kita buat-buat video, lomba-lomba sana sini, ikut lomba, sampai akhirnya aku ditawarin kerja nih bang, Hmm, hmm. ditawarin kerja di lembaga Jakat sebagai tim media dan kreatif, makanya sekarang pegang kamera. Oke, ah, ah, ah. Pegang kamera. Dan sebenarnya aku di sini kerja sambil belajar gitu, kerja sambil belajar langsung praktek di lapangan, rajin-rajin hunting. Dan asal mula kata project thank you itu kejadian gara-gara kemarin itu kan festival, aku sering datang nih ke festival, nanti kan Oke. kebetulan kenal sama beberapa teman-teman IO atau pemain-pemain musik lah, pemain musik tradisi. Oh sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga untuk Bang Ramanta Sinulingga, terus Bibiku di Dokan, Di Ulan dan Mbak In sekeluarga. Berkat kalian mungkin aku bisa diundang nih sama Abang admin Cakap Karo. Lanjut lagi, festival aku sering dateng, aku sering ditanyain nih sama teman fotografer yang lain, Mel di sini ngejob, oh enggak bang gitu kan, oh ngapain, lagi cari portofolio, sambil mereka ajar-ajarin juga di lapangan sambil belajar sharing-sharing. Terus terakhir kejadiannya di festival bunga dan buah, aku banyak ngambil foto. Dan aku emang bagiin foto itu secara gratis, free gitu kan, karena kan aku juga masih masih perlu belajar lagi, dan aku ngerasa aku belum pantas untuk dibayar di festival karena emang aku nggak ada job desk di sana dan emang niatnya hunting doang. Hmm, hmm. Terus ada beberapa orang-orang yang memang dengan rela hati nge-DM, kak boleh dong kirim foto, aku kirimin semuanya, sampai sampai minggu kemarin masih ada yang minta foto, aku kirimin semuanya gitu. Tapi waktu kemarin main anonim itu ada yang bilang, kak kalau memang mau dibayar bilang dibayar, jangan kayak mana ya bilangnya, nggak semua orang sama gitu, mungkin karena foto dia nggak ada atau dia memang belum minta fotonya sama aku gitu, jadi aku Jadi buat waktu project. waktu festival itu. Iya, festival bunga dan buah kan, setelah itu aku nge-backup data nih bang, nge-backup data banyak nih yang masuk mintain foto, ya aku kirimin gitu kan. Sebenarnya Hmm. aku senang-senang aja, aku happy gitu kan, sampai bisa motoin Kak Ave Ah, di ah. posting dia, terus Kak Intan, terus juga sampai di notice sama vokalis Yopi Nuno, aku seneng, aku happy. Terus karena itu ya udah aku buat project thank you, supaya apa, supaya orang-orang belajar untuk ya seenggaknya ucapan terima kasih lah. Uang itu Hmm. nomor kesekian, uang bisa dicari, tapi coba deh yang namanya budaya untuk bilang maaf, terima kasih, tolong, itu kayaknya udah agak kurang gitu. Jadi ya itu sih project thank you, dan gak terlalu dibawa hati kali sih gitu ah. Ya, ya, ya. Sebenarnya apa ya? Maksudnya ini terutama bagi yang mau memulai sebuah project gitu. Sebenarnya ya kalau kita paham sebenarnya harga dari thank you ini sebenarnya ini berharga loh sebenarnya gitu. Terutama tentang Sangat koneksi gitu. besar bang, sangat besar. Jadi nggak hanya maksudnya membayar dengan thank you ini itu Hmm. selain kepada orang yang memberikan jasanya dia seperti merasa apa ya maksudnya udah cukup dengan itu gitu. Tapi juga kan maksudnya portofolio itu yang tadi Amel sampaikan ya. Jadi itu yang maksudnya eh, kita juga pengen maksudnya melalui apa ya obrolan kita malam malam ini gitu.
bagi teman-teman yang ingin melakukan sesuatu gitu. Kadang kan yang terkendala itu mungkin di biaya, mungkin di alat dan yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya kan di thank you ini kan di situ pengalaman ada, network ada gitu ya. Dan juga kan Betul. itu yang membuatnya kita pun ketemu hari ini kan ya karena thank you maksudnya sebenarnya gitu. Aku ngelihat banyak foto dari Amel sendiri dan itu yang membuat wah aku tertarik pengen untuk cerita lebih banyak gitu. Dan jadi kan bisa ketemu banyak orang. Jadi itu sangat inspirasi dan itu yang kita mau gimana supaya lebih banyak orang lagi yang bisa melihat itu bahwa kadang kan apa ya, ada yang punya skill tapi karena berpikir wah kayaknya nggak bisa nih aku merasa nggak pede dan yang lainnya gitu tapi Amel kan udah modal foto aja dan lakukan aja gitu akhirnya seperti Iya, step-step itu betul. sekarang udah mulai foto gitu ya mulai kameranya juga udah proper gitu ya. Ehm, Jadi yang gitu ya. Oke. Eh, Berarti kan tadi tahun berapa mulainya? Jurnal Karot 2019 ya? Tahun 2020? enggak, Bang. Jurnal Karo itu mulai berjalan di tahun 2021. 21. Oke. Tapi sudah ke Karonya itu udah jauh sebelum ya. 2019. Kalau intensnya Tapi itu bolak-balik Karo 2019. 2019, 2021 dimulai Jurnal Karot gitu. Jadi apa yang membuat Amel mulai pikir, oke aku mau komit untuk kerjakan ini, meskipun aku nggak tahu ya apa sudah mulai apa ada yang tadi mungkin ada yang bilang bayar ya, tapi apakah sudah ada pemasukan begitu terus dari jurnal karonya? Eh, Kalau Gimana? ah, Atau jadi masih kalau dari ya, Bang. Apa, ya, Bang? ya silakan, silakan. Oke ya. Jadi kalau dari jurnal Karo sendiri sih udah ada menghasilkan dan ini sebenarnya sebuah apresiasi pertama itu datangnya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo. Waktu itu aku ikut kompetisi video reels dan itu menang juara satu diapresiasi langsung sama kepala dinas Pak Munarta. Hmm, 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 jadi aku senang itu apresiasi pertama. Waktu itu aku diundang ke kantor hmm, 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 kantor dinas pariwisata, diundang seremoni sekalian ngasih hadiah dan di situ sempat diwawancarai sama Pak Munarta. hmm, Jadi kalau itulah pembuka awal aku punya jalan untuk ke Karo. Aku bisa ngomong sama Kadis dimanapun ketemu, bisa ngobrol dengan baik. Pak Kadis nonton ya, nggak nonton Pak Kadis. Pak Kadis, halo ini Amel. Aku kemarin sempat diwawancarai juga sama beliau. Ada di video Dinas Pariwisata, di feednya oh, ada masuk. Ditanyain juga, kamu orang apa ya? Kayaknya kamu nggak suku Karo lah, katanya gitu. Iya, aku jelasin lah gini gini gini. Jadi itu apresiasi pertama. Memang hadiahnya nggak banyak, cuman dari situ aku ngerasa, wih ini harus lanjut, dan ini harus besar. Walaupun mungkin jalannya perlahan. ya. Nah, selanjutnya dari project itu aku juga waktu di festival Dokan Art Festival, aku sempat ikut kompetisi juga, Bang. Itu lomba nasional yang mengangkat tentang kebudayaan. Yang juara satu itu dari Bandung, Sunda. Aku juara dua. Aku bawa kebudayaan Karo. Aku juara dua dan aku happy karena, wih, satu Indonesia nih atau seenggaknya beberapa pasang mata ini bisa nonton. Oh ternyata di Sumatera Utara ada tanah Karo loh, ada suku Karo loh yang keren ternyata gitu. Waktu itu aku angkat di situ ada proses pembuatan cimpa, terus gitu juga ada manuk teratur, ada tarian mejuah-juah, banyak deh, banyak. Aku mengangkat desa budaya Dokan. Lumayan lah, adalah beberapa penghasilan yang memang datangnya rezekinya dari jurnal Karo. Dari situ juga aku ketemu senior-senior, abang-abangan yang ketika di festival ketemu terus diajakin ngejob di weddingan orang gitu, gitu deh Bang, gitu Ya. dari situ. Kenapa aku bahas pemasukannya gitu? Maksudnya kita bukan mau bilang ini berarti jurnal Karo ini mau cari uang nih buat ini. Enggak karena itu gitu. Tapi banyak kali banyak project yang berhenti gitu jalan di situ gitu. Yang pertama kan mungkin nanti Amel bisa cerita tentang visi gitu, tentang jurnal Karonya, tentang visi dan yang kedua tentang apa ya?
semuanya keuangan gitu. Jadi karena ini dua harus diperhatikan gitu. Kalau dua ini nggak bisa kuat. Oke, divisi ini kalau nggak ada pemasukan tapi visinya kuat dia bisa lanjut terus gitu. Tapi kalau ini kan seringkali itu kalau kata orang ini nggak bagus, ini nggak menarik dan semuanya kan itu yang kita harus ngerti bahwa ini harus jadi survive gitu. Maksudnya gimana supaya ini bisa berjalan karena pasti kedepannya kan ini butuh orang-orang juga kalau ini mau serius gitu kan. Jadi itu yang aku Betul. maksudnya kenapa kalau melihat proyek-proyek gini kan aku sering kali mikir maksudnya gimana nih supaya ini bisa survive terus gitu. Gimana caranya? Karena banyak sekali maksudnya kalau sebuah proyek itu setahun setelah itu berhenti karena banyak sekali banyak kali kan masih kita lihat akun-akun di Instagram yang maksudnya sangat bagus mereka mau lakukan sesuatu begitu tapi nggak berjalan gitu karena memang nggak direncanakan dengan baik semuanya gitu. Jadi di situ yang maksudnya tadi mesti kalau itu sudah apa ya sudah baik. Nah mungkin tentang nggak tahu ya apakah Amel juga sudah menggariskan ya maksudnya jurnal Karo ini kemana sih arahannya visinya begitu. Dan apa-apa mimpinya dari jurnal Karo ini? Oke. Boleh dijawab nih Abang sekarang ya. Silakan. Goals pertama jurnal Karo hadir adalah aku pengen orang Karo bangga, ngerasa cinta, ngerasa punya kepemilikan bahwasanya oh aku orang Karo, aku punya kebudayaan yang mahal, aku punya kebudayaan yang unik, aku punya banyak tarian tradisional, aku punya banyak lagu daerah, banyak cerita rakyat yang harusnya aku bangga, aku untuk bisa mempromosikan ke orang-orang, harus bangga untuk bilang, oh aku sebelumnya mau apresiasi buat teman-teman yang akun Instagramnya menyertakan marga dan berunya. Nih kayak ada Bang Yosapat Ginting, walaupun disingkat GTG, kalau bisa Ginting gitu langsung gitu. Nah, aku pengen orang-orang yang punya marga, punya beru, mereka bangga dengan identitasnya, nggak perlu disembunyikan gitu loh. Keren, aku malah pengen gitu kan. Nah itu yang pertama, aku pengen orang-orang Karo ngerasa punya kepemilikan, ngerasa bangga, ngerasa cinta, ngerasa ketika dia di mana-mana dia bawa identitasnya, aku orang Karo dan aku bangga. Jadi hal ini sempat jadi perbincangan waktu aku ikut family trip bareng Disbud Parsumut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. Aku selalu bawa ini Bang. Ini apa namanya? Jadi aku bawa waktu jalan-jalan selama 4 hari dan itu ke Toba. Bayangkanlah orang Toba lihat ini anak dari Karo ngapain ke Toba masih pakai ini juga, kan ada ulos gitu kan. Jadi ada satu staf di Dinas Pariwisata, ibu itu orang Karo kebetulan. Dia tanya sama Mel, kamu orang Karo ya nak? Enggak bu, Amel bilang, ibu tuh baru si tepu. Enggak bu, wih saya iri nih sama kamu, katanya. Kenapa bu? Saya orang Karo loh Mel, katanya. Saya malu ini, kamu kenapa lebih bangga daripada saya? Nah itu goalsnya. Aku pengen orang-orang Karo itu bangga loh, kayak ya aku orang Karo, nggak perlu disembunyikan gitu. Kenapa ya harus malu gitu, kan emang udah anugerah, emang udah keturunan garisnya gitu ya. Yang kedua, aku pengen anak-anak Karo, anak-anak milenial sekarang, atau bahkan anak-anak dewasa, orang tua, pengen paham dan kenal sama sejarah nenek moyangnya. Kenal sama pahlawan-pahlawan di tanah Karo, pahlawan-pahlawan nasional kita banyak loh. Salah satunya yang paling aku suka itu Jamin Ginting. Harus kenal gitu loh. Siapa aja sih pahlawan dari tanah Karo? Mungkin hari ini ditanya banyak yang nggak tahu. Siapa sih komponis dari Karo yang terkenal, yang nasional? Pak Jaga Depari, kira-kira pada kenal nggak? Belum tentu, ya kan? Nah, aku Tapi pengen mereka nyanyi, tapi ciptaan mungkin nggak semua tahu ya. Banyak lagu ciptaan Jaga Depari, cuman ya terkenalnya sekarang ya yang cover gitu kan. Yang kedua, aku pengen mereka kenal sejarahnya, Bang. Sejarah nenek moyang ini, suku Karo itu dari mana sih? Kok orang Karo nggak mau disebut orang Batak sih? Nah, kenapa? Kan banyak yang nggak tahu tuh. Terus, aku pengen anak-anak Karo itu mau promosi, mau ikutan promosi. Aku datang ke desa budaya, aku lihat mereka main TikTok, main Instagram,
sebagian dari mereka joget-joget yang pakai lagu barat. Pakai lagu barat tapi pakai uis. Pakai kampuh. Dan aku berpikir, kenapa sih mereka nggak bangga gitu? Ini mereka tinggal di desa budaya, ada rumah adat di belakang, bisa jadi background yang bagus. Kenapa mereka nggak lebih tertarik untuk menari diposting ke TikTok? Kan sekarang ini segalanya udah gampang ya diakses. Orang pengen tahu sesuatu tinggal buka gadget udah langsung ketahuan gitu kan. Kenapa nggak gitu? Nah itu sih yang pengen aku tumbuhin. Yang ketiga, kalau Indonesia punya akun pariwisata dan kebudayaannya itu @kemenparekraf, aku pengen suatu saat, mungkin dalam jangka waktu yang tidak sebentar, akun Jurnal Karo bisa menjadi akun pusat informasi kebudayaan, tradisi, yang bisa jadi rujukan banyak orang. Kalau orang pengen ke Tanah Karo, pengen kenal budayanya, oh ini ada Jurnal Karo, yang tulisan-tulisan yang valid, akurat, yang bisa jadi rujukan, yang bisa jadi wadah pembelajaran. Walaupun aku tahu aku punya keterbatasan, terutama aku agak, kalau sekarang ini belum bisa konsisten Bang, kayak masih ngikutin mood. Ketika hari ini semangatnya bagus, aku bisa posting. Itu buktinya, itu kan event-event yang udah lewat sebulan, aku baru update gitu kan, baru terasa lagi semangatnya gitu. Nah itu tadi. Dan yang selanjutnya, goalsnya aku pengen dipakein UIS. Aku pengen pakai UIS lengkap. Mungkin nanti aku pakai waktu wisuda. Aku pengen, kalau orang-orang pakai kebaya, ntar aku pakai kebaya, pakai UIS gitu. Mungkin di sini ada rumah UIS, rumah UIS Kak Afi nggak nonton ya, tapi aku diundang ke rumah UIS. Mungkin dalam minggu ini aku ke sana, nanti aku mungkin minta endorse. Oh, oke. Terus yang terakhir, ini goals terbesarnya. Goals terbesarnya, kalau teman-teman di sini mungkin ada teman-teman kreatif, videographer, mungkin boleh didengar ya, konten-konten kreator ya. Mungkin kita bisa cari dana bareng-bareng. Aku pengen target 3-5 tahun nanti, Jurnal Karo bisa produksi 1 film dokumenter yang judulnya Beauty of Karo, mengangkat segala keindahan sisi Karo, dari keindahan alam, kebudayaannya, tradisinya, sukunya, dan seperti apa pola perilaku masyarakat setiap hari. Aku pengen itu Bang, itu impian terbesarku adalah punya 1 film dokumenter. Mungkin ada support nanti dari dinas, atau dari kementerian, atau dari instansi lainnya yang mungkin tertarik, ya kita doakan bersama-sama. Itu sih Bang untuk goals. Wah, itu apa ya? Aku sih ya antusias dengan itu ya gitu, karena memang terutama kalau ini bisa digali kan, kalau karena sedih sih maksudnya, memang apalagi apa ya? Memang kan tentang literasi dan dokumentasi ini kan nggak apa ya? Maksudnya kita mungkin bangsa Indonesia lah secara umum nggak se apa ya bahasanya. Orang Eropa kan mereka memang mendokumentasikan itu karena mereka mau supaya ini semua terdokumentasi dan apa ya, keturunan mereka anak cucu mereka mengerti asal mereka dari mana gitu. Jadi itu yang betul. makanya kan maksudnya kayak aku kan ginting sinusinga, ginting yang jarang sebenarnya orang sinusinga itu gitu. Jadi aku punya bapakku buat kemarin itu trombo silsilah dari singanya langsung. Jadi itu aku simpan gitu karena memang itu bapak aku buat dulu ada beberapa dan cuma sisa tinggal 1 gitu karena yang lain nggak terlalu peduli tentang itu gitu. Jadi kan ini nanti waktu udah hilang baru semua orang nanti akan nanya-nanya kemana gitu. Betul, Itu yang betul. itu yang kita seperti sekarang ini kan, gimana supaya ini bisa dijaga, dilestarikan, dan juga gimana menjaga relevansinya gitu. Karena itu yang makanya senang kan lihat Jurnal Karo ini kan, dia kemasannya itu kan itu apa ya, maksudnya itu membuat orang tertarik gitu. Karena kalau kemasan juga masih seperti tidak membuat, maksudnya kalau sekarang generasinya milenial dan generasi Z itu kita melihat tentang kebudayaan ini kayaknya udah apa kali usang gitu, udah yang lama gitu. Jadi itu yang makanya pengen, maksudnya gimana cara supaya kebudayaan ini bisa dikemas dia dengan apa ya, cara yang modern gitu, dan juga kita nggak paksakan ini lihat ini atau belajarlah gitu.
Karena kan kalau dipaksa kan nggak mau gitu. Tapi kalau memang dia sesuai kena kepada minatnya, itu yang membuat ini pelajaran tentang kebudayaan ini akan menjadi apa ya, menjadi lebih mudah diterima gitu. Dan kalau nanti ada film dokumenter itu kan sangat baik gitu untuk Iya, membuat kita mengerti tentang kebudayaan Karo itu sendiri gitu. Jadi betul. aku sih menyaksikan, dan kan kita ini udah ngobrol ya. Kedepannya kan kita bisa apa ya, maksudnya ya berbagi apa maksudnya yang kedepan, dan kita bisa apa ya, maksudnya saling saling support gitu. Karena yang sekarang ini apalagi yang mungkin sensitif ya, mungkin bahasanya tentang kebudayaan ini kan nggak banyak sebenarnya. Banyak yang seperti dalam hati merasa seperti aduh mengapa begini gitu, tapi nggak bisa melakukan apa-apa gitu, karena aduh kayaknya nggak ada uangnya, atau aduh kayaknya ini ngapain sih gitu, Betul. segala macam gitu. Itu perlu orang-orang yang harus Loyal. berdarah-darah meskipun ini perjalanan tidak enak gitu. Makanya ya kita semoga ada ketemu dengan orang-orang yang semakin banyak ya, yang memang salah satunya tujuan kita ngobrol hari ini pun supaya teman-teman yang barangkali juga bisa tahu bahwa bagaimana cara melestarikan budaya sendiri. Dan menarik sih, maksudnya Amel yang suku Banjar, berarti suku Banjar Banjar Jawa ya, maksudnya di Kalimantan, Kalimantan bang, Kalimantan. suku Banjar itu yang di Jawa ada juga bukan? Kalimantan bang aslinya, Oh, asalnya. Kalimantan. Oke, oke. Berarti yang di Jawa itu apa ya? Itu beda ya, itu kota kayaknya, atau kabupaten mungkin. Berarti udah berapa tahun? Maksudnya apakah orang tua ayah merantau ke Sumatera? Atau Emang asli orang sini sih bang, cuman emang dari kecil cuma ngebawa sukunya aja, tapi nggak tahu apa-apa memang. berarti nggak ada Banjar Jawa ya? Oke, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Eh, Oke, berarti terkait tentang Banjarnya sendiri itu gimana? Maksudnya kalau ke sana ya, maksudnya eh, ada nggak selentingan-selentingan orang? Kenapa nggak Banjar aja gitu atau yang lain? Pernah nggak Ada, ada yang ngomong seperti itu? ada. Bahkan dari orang tua sendiri bang. Hmm. Jadi kan kemarin aku kan intens nih datang ke Dokan, sampai punya orang tua angkat di sana, sering tinggal dan tidur di rumah adat, belajar adat di sana. Kayak ibuku tuh kan Simalungun, dia bilang kayak Hmm. gini, kenapa sih harus ke Karo? Kenapa Hmm. nggak ke Siantar sana, ke Simalungun sana? Kan saudara kita masih ada di sana, gitu pertanyaannya. Nggak tahu suruh siapa, baru nanya sekarang, aku bilang gitu kan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Aku sering kok nanya, di mana sih bahasa ini, gini 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 gini. Tapi jawabannya aku juga nggak paham karena dari kecil juga nggak belajar. Ya udah, jadi terakhir ke sana. Banyak juga teman-teman yang nanya, kenapa sih harus Karo? Kenapa sih harus Karo? Ya itu tadi, karena aku cinta sama tanah Karo. Aku udah jatuh cinta sama tanah Karo. Kalau kalau kata apa ya, Bina atau kurang kurang deh atau Binti, dia yang bilang artinya ya tentang rasa cinta ini nggak bisa dibuat, maksudnya nggak bisa diminta gitu. Ya kalau dia udah jatuh, udah cintanya ke hati, ya mau gimana gitu. Ya Amel yang orang Banjar, Mama yang sini Damani, ya cintanya ke Karo gitu. Apa yang tahu gitu kan. Jadi saya nggak bisa dipaksakan. Jadi, itu yang ya senang sih maksudnya. Dan ya kita apa aja, karena kan sebenarnya Indonesia salah satunya itu kan dengan sukunya sangat beragam gitu. Dan semuanya Beragam. harus diberdayakan, harus dilestarikan begitu. Ya semoga maksudnya kalau kalau Amerika dan Banjar lestarikan kudaan Karo, ya kita doakan kita orang Karo lestarikan kudaan Banjar begitu. Karena kalau begitu jalannya ya aku pikir sih nggak ada masalah gitu. Aku pikir ya gitu, karena kalau orang-orangnya sendiri nggak sadar gitu, karena banyak sekali yang seperti itu loh, orang-orang luar banyak sekali yang penelitiannya ke Palu, ke Toba gitu, Betul. yang banyak lah yang seperti itu gitu. Jadi sekarang permasalahannya kalau orangnya mau itu aja gitu, orangnya mau dan dia tulus ya gitu. Kalau tulus kan berarti yang dihasilkan juga itu baik gitu dan bermanfaat gitu. Jadi nggak hanya seperti mau kejar apa ya, maksudnya sensasi uang dan yang lainnya gitu.
Jadi itu karena maksudnya semua budaya ini sebenarnya harus dijaga, dan masing-masing ini seperti apa ya, Amel sekarang cintanya ada di Karo gitu. Dan eh, oke, ini kita, oh mungkin ini waktu kita sih udah, aku targetkan sih sebenarnya 1 jam sebenarnya gitu. Karena ini juga yang perdana, dan aku juga kadang apa ini kepanjangan atau kesingkatannya gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya kepada Amel secara khusus, bisa ditanyakan di komentar, nanti kita akan bacakan sebelum waktunya usai nanti. Dan aku tanya dari contekanku dulu ya. Oke, jadi ada nggak kesulitan yang Amel rasakan selama mengerjakan jurnal Karo ini? Dan gimana ngatasinnya? Ada bang, ada. Ada beberapa kesulitan. Yang pertama waktu, karena Amel kerja, kuliah juga. Jadi mungkin terkendala dengan waktu yang harusnya bisa intens sih ke sana, tapi karena waktu juga jarak, datang itu pas festival-festival atau ada acara-acara memang penting atau pas lagi kangen gitu. Yang kedua, tentu masalah tim. Kalau kita mau serius, pasti kita butuh tim untuk hasil yang lebih baik, untuk hasil yang lebih prepare, memuaskan, pasti kan butuh tim. Dan balik lagi, dari semua permasalahan itu adalah biaya. Tentu kita butuh anggaran. Kita butuh anggaran. Tapi ada satu hal yang menguatkan Amel, yang buat Amel masih terus, mungkin akan terus akan terus serius menjalani perjalanan jurnal Karo. Ada satu pesan yang sangat mendalam dari seseorang, dari orang tua, ada satu orang disebut Parsumut, namanya Pak Dedi Siregar. Halo Bapak nggak nonton. Tapi aku mau ucapin terima kasih karena beliau selalu bilang, ayo lakukan sesuatu dengan hati. Kerja tulus aja dulu, kerja ikhlas aja dulu. Beliau selalu bilang itu setiap mungkin ngobrol sama beliau. Kemarin beliau datang bang di Festival Bunga dan Buah. Kan aku ikut lomba, tapi aku nggak menang gitu kan. Nontonlah nanti videoku. Aku nggak menang dan mereka langsung, oh nggak apa-apa, santai, nggak apa-apa. Nanti kita ikut lomba yang lebih besar, rebut piala gubernur tahun ini, kata beliau gitu. Beliau selalu ingatkan lagi, Amel, coba lakukan sesuatu terus dengan pakai hati. Ketulusanmu itu pasti nanti akan berbuah. Beliau selalu bilang itu. Di biaya, pasti terkendala besarnya di biaya karena kita kemana-mana pasti butuh uang. Kita butuh ongkos, kita butuh akses, ya seperti itulah bang. Iya, makanya apa ya, maksudnya itu bagi kita lah sesama, kita kan konten kreator ya sebenarnya, maksudnya aku di Sekap Karo, Amel di Jurnal Karo gitu, itu yang kita, mungkin nanti kita kan setelah ini kita apa ya, aku pengen sih ketemu lagi dengan Amel, kalau Amel di Kabanjahe nanti kita bisa ngobrol. Karena ini perlu apa ya, yang seperti kita ini yang modal utamanya hati, itu perlu kita rapikan semua gitu, sehingga dia alurnya dari hulu ke hilirnya itu bisa berjalan gitu, baik itu masalah pembiayaannya, timnya dan segala macamnya gitu. Karena kalau enggak itu seringkali terkendala gitu. Dan aku sih secara pribadi kenapa juga masih kerjakan ini, meskipun akun punya ancur-ancuran sih yang aku rasakan gitu, tapi aku mau konsisten, aku mau posting setiap hari apa yang bisa aku buat, aku konsisten. Masalah hancur yang gimananya nantilah dulu, nanti kalau udah berjalan ini kalau udah bagus semua sistemnya, ada tim juga dan itu bisa diperbaikin gitu. Karena sebenarnya aku pribadi pun ada banyak apa ya, di juga aku perbaiki benahin akun ini sendiri gitu. Jadi karena yang kayak kita ini survive-nya itu tadi kan, yang pertama hatinya harus kuat, harus teguh, baru kita rajin belajar untuk mengakalin ini semua, dan kita harus apa ya, rendah hati ya, berbicara, berkomunikasi dengan semua orang gitu. Jadi ya, berarti yang terjadi kendala gitu. Ada nggak yang nanya ya? Aku lihat tadi ada sih fans di sini kayaknya, banyak fans yang ada di sini. Jadi kan anggotanya katanya. Salam kenal nih, Aku ke Banjahe bang, tapi bapak anak singa.
Aditang du singa pajak singa. Aku anak singa. Sehat berkah Mel, terima kasih Fe. Ini dari Sunda nih Bang, dari Bandung. Ini beliau kemarin yang menang lomba juga ngangkat kebudayaan, Fe Oh, yang Jarandara mana? itu. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ada yang merasa yang terpanggil ini. Ini merasa terpanggil mereka untuk mengerjakan apa juga ya? Proyek-proyek tentang kebudayaan mungkin ya. Ada banyak sih tadi yang komen. Mungkin. Oh, ini ada. Aku bangga jadi orang Minang gitu. Kita kan senang yang Siapa itu? begini. Heiki. Ini teman Amel ya? Peki. Kurang tahu Heiki. Bang. Serta eh, belum ada sih yang bertanya. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya bisa di apa ya? Waktu kita 10 menit lagi. Oke. Kalau selama mungkin 2019 sampai 2022 lah sekarang. Eh, Apa yang Amel kenal orang Karo itu gimana sih? Dari Waduh, tadi kan di awal apa ya hangat begitu. Tapi setelah 4 tahun ini ketemu dengan orang Karo terus, apa yang Amel kenal tentang orang Karo? Orang Karo ini gimana sih orangnya? jangan ya. Oke Bang. Aduh segen ini mau jawabnya. Udah let's go. Maaf ya Bang, bentar. Jadi orang Karo ya. Ada apa ini mau nyanyi ya? Orang Karo yang aku kenal pertama. Ini pengalaman agak serem ini Bang. Ternyata orang Karo kalau kita datang ke kampungnya, dia nggak kenal sama kita, ditengokinya kita dari atas sampai bawah, matanya kayak gini langsung. Tapi setelah kenal, setelah akrab, baiknya wah luar biasa Bang, luar biasa kali. Sampai bentar ya Bang, dia maklen woi sana dulu. Jadi sampai saking eratnya tadi udah kayak keluarganya kita dibuat. Amel, makanya Amel bilang di Dokan itu Amel udah kayak kampung Amel gitu. Ya udah keliling-keliling desa pagi-pagi pun sendiri ya nggak apa-apa. Di sana punya keluarga, bahkan mau dikasih marga pula, ini mau diberu awak di sana. Oke. Kesannya baik Bang, orang Karo baik-baik semuanya Bang. Iya. Karena apa ya? Memang udah terkenal sih. Tapi mungkin gitu ya tadi namanya waktu pertama seperti ditengokin gitu. Ya karena mungkin penasaran juga ya. Ini siapa sih orang ini gitu. Jadi itu jadi hangat. Tapi memang benar kehangatan itu tadi. Karena semua orang kalau udah di saudara, maksudnya di saudara gitu. Memang kasih makan, saudara baru ketemu nanti suruh makan, diajak nginap ke rumah, pasti itu yang terjadi. Ini tajuknya apa? Tajuknya ngobrol-ngobrol aja sih Bang tentang jurnal Karo atau kata itu ya. Iya Bang. Jurnal Karo bersendirian aja Mel jadi kakakku. Oke. Nggak ada pertanyaan spesifik sih ini ya. Nggak ada Bang, ada yang mau nanya orang ini Bang, dari Kompain. Apa-apa sih. Oke. Aku tengok contekanku lagi dulu ya. Mimpi, kesulitan, rencana. Rencana ke depan tadi udah ya dari jurnal Karo ya. Oke. Mungkin Ada nih Bang, ada yang mau nanya nih, ada yang mau nanya. Ya, silakan. Silakan Pei, jangan susah-susah ya Pei. Aku Soalnya sebenarnya beliau banyak yang kemarin ditanyakan gitu, tapi kadang tanyakan lah. udah lupa. Jadi memang ini harus latihan ini, supaya nggak gampang untuk menjadi seorang interviewer ini. Jadi harus latihan juga. Harus dicatat Bang, aku contekanku banyak nih. Aku ada di laptop di depan, cuman nggak gimana ya, ketik-ketik jauh. Jadi pelajaran nanti ke depannya aku ucapkan catatan tulisan. Jadi aku nulis di situ. Oke. Mungkin di waktu 5 menit ini sebelum kita menutup ya, ada nggak hal-hal yang Amel mau sampaikan?
lagi? Mungkin tadi belum sempat ditanyakan atau belum mau sampaikan? Ada sih Bang, satu lagi. Ya, silakan. Aduh. Mungkin di sini ada yang bisa desain atau pengen nyumbangkan karyanya. Profil jurnal Karo itu masih pakai Gorga Batak. Pakai Gorga Batak Toba. Setuju ya? Betul. Banyak yang komen ini Bang, banyak yang komen. Kenapa sih masih pakai Gorga Batak? Ya karena emang belum ada yang desain kan. Iya. Mungkin ada yang rela hati, mungkin pengen karyanya juga ikut menyumbangkan perjalanan jurnal Karo. Dengan senang hati bisa DM aku nanti, aku bisa bantu konsepkan pengennya seperti apa. Sebenarnya udah ada yang minat. Cuman ini udah berjalan 2 bulan belum ada progresnya. Beliau juga sibuk karena beliau pengrajin di daerah Tarutung Bang, lagi sibuk pula dia. Jadi belum siap juga. Makanya sampai hari ini masih pakai Gorga Batak Toba. Memang ini cakap Karo aja itu aku yang desain tuh cuma tulis apa aja. Pokoknya udahlah, pokoknya juga asal Karo tuh. C sama K. Udah gitu aja. Yang penting udah ada, udahlah nanti dikirim. Tapi itu ya, Iya, bagi teman-teman yang bisa desain mungkin bisa bantu untuk jurnal Karo. Mungkin masih thank you dulu, tapi kan bisa jadi portofolio ya untuk kedepannya gitu kan. Jadi bisa iya, support dan untuk bisa jurnal Karo. betul. Oke. Ada yang tadi mau bertanya tapi pertanyaannya belum ada? Mungkin itu sih ya. Waktu kita juga sudah mau habis. 1 jam lagi. Iya. Jam kurang 4 menit sudah bercerita ya. Oke. Mungkin ini kan aku juga mau konsisten sih lakukan ini gitu ya Mel. Walaupun ya banyak belajar nggak apa-apa, tapi yang penting konsisten aja dulu. Ada nggak orang-orang yang Amel lihat bisa jadi apa kita juga, kita bisa ngobrol gitu? Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Karena Amel banyak kenalan juga ya sejauh ini. Ada nggak gitu yang bisa kita nanti? Ada Bang, ada. Ada beberapa pemuda yang memang latar belakangnya mereka bergerak di budaya, musik tradisi sih terutama. Kalau Abang pernah nonton The Tradisi di festival itu, pemain kulcapinya Bang Ramanta Sinulingga. Dia salah satu yang penggiat budaya di desa Lingga. Dia dari Lingga, dan Amel selama ini banyak sharing informasi dari beliau. Jadi kayak cerita penusur sirah, perlanja sirah, itu juga apa namanya, gundala-gundala, banyak informasi dapat dari beliau. Atau ini nih, Bibi Amel yang dari Dokan. Atau nanti kita main sama-sama ke Dokan. Abang udah pernah ke Dokan belum? Pernah sih, pasti pernah sih kalau kedukan. Udah pernah nginap di rumah adat belum? Nginap belum. Nah, itu dia harus. Babu jabu ya. Halo admin Karo Milenial. Nanti kita apa ya? Maksudnya kita kontak-kontakan aja untuk itu ya. Oke. Iya. Halo. Iya. Oh ini kawannya bisa katanya. Ini Pratama ini kawan Dwi nih kayaknya. Iya. Face berapa? Dia tadi banyak sampaikan apa komentarnya. Oke, jadi demikian untuk pembicaraan kita di malam ini. Terima kasih banyak sekali kepada Amel yang sudah merelakan memberikan waktunya 1 jam untuk kita ngobrol bersama, banyak inspirasi yang aku pikir bisa lebih banyak lagi sih. Tapi nanti mungkin di waktu yang akan datang kita nanti akan buat lagi bersama Amel dari perspektif yang berbeda. Kita akan ngobrol lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, mengikuti pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak. Dan support kami akun-akun yang bekerja dengan hati, walaupun kadang harus memikirkannya dari mana, gimana survive-nya, bisa follow ya. Dan akunya kan belum ini kita juga belum ada penghasilan yang gimana kan gitu, tapi pengenlah mengapresiasi teman-teman yang kita ajak ngobrol gitu. Jadi paling nanti aku bisa kasih merchandise kita. Kita bisa. Amel ada nggak rencana nanti ke Banjai dalam waktu ini kan?
rencana di tanggal mungkin di Agustus, belum tahu Bang, kayaknya di Agustus bakal ke sana karena ada acara festival Pancur Siwah di Batu Karang. Oke. Agustus. Nanti coba nanti kita atur waktu saya bisa ketemu ya. Gitu. Nanti kita kita atur dan terima kasih banyak untuk Amel dan semua teman-teman. Mungkin kalau ada ada saran-saran mungkin teman-teman bisa sampaikan di komentar atau nanti ada kita buat previewnya, review dari pembicaraan ini. Teman-teman bisa sampaikan komentar tanggapan teman-teman dapatkan dari pembicaraan ini. Terima kasih, selamat malam semuanya. Bujur Rasmi Jua membaca Krina, Bujur Amel. Sampai jumpa. Bujur, Mejua, sampai jumpa. Aku off ya, aku open ya, aku end ya. Iya, oke siap Bang.